Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, saya Ade Nur Samsia, peserta calon guru penggerak angkatan 9 Kota Cilegon. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama rekan saya, Pak Rohwade Arfan. Beliau merupakan guru kelas 3 SD di SD Negeri Serang Ilir. Nah, adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini yaitu untuk memantapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Baik Pak Arfan, apakah Pak Arfan sudah bersedia untuk melakukan percakapan dengan saya? Ya, insya Allah bersedia Bu Ade. Baik Pak Arfan, sebelum kita melakukan observasi kelas yang sudah kita jadwalkan, ada beberapa tahapan yang akan kita lalui, yaitu ada 3 ya. Yang pertama ada praobservasi, kemudian ada observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, jadi percakapan yang akan kita lakukan ini, praobservasi kita lakukan kurang lebih 15 menit sebelum observasi dilaksanakan. Nah, pada percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Arfan terkait persiapan yang akan Pak Arfan lakukan di kelas. Baik Bu Ade, siap. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama ya Pak ya, kita mulai. Kira-kira nih Pak, mata pelajaran apa nih yang akan Bapak sampaikan pada observasi kelas kali ini? Ya, menyambung obrolan kita tempo hari Bu Ade ya, ketika sedang istirahat ya. Jadi memang saya ini merencanakan untuk observasi itu akan mengambil pelajaran bahasa Indonesia Bu Ade. Oh, bahasa Indonesia. Ya, tidak ada halangan. Karena memang kenapa bahasa Indonesia, memang di kelas 3 itu kan kebetulan kita belum kurikulum merdeka ya, masih kurtilas lah istilahnya. Sehingga memang masih terintegrasi beberapa mapel gitu, atau istilahnya tema. Nah, kenapa bahasa Indonesia? Memang bahasa Indonesia ini merupakan mapel yang paling banyak jumlah jamnya dibandingkan yang lain, begitu Pak. Baik Bapak, kalau boleh saya simpulkan tadi Bapak alasan mengajar bahasa Indonesia karena memang jamnya banyak. Karena sebagaimana kita ketahui ya, kalau di kelas 3 belum menerapkan kurikulum merdeka ya Pak, ya masih kurikulum 2013. Betul. Jadi Bapak mengambil dari temanya itu adalah bahasa Indonesia. Baik Pak, untuk kira-kira nih tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia yang nanti akan Bapak sampaikan di kelas, kira-kira tujuan pembelajarannya apa itu Pak? Baik Bu Ade. Ya, kalau terkait tujuan pembelajaran, kita ada 3 Bu Ade yang akan coba saya terapkan nanti ketika di kelas. Yang pertama ini terkait membaca, mengamati, hingga mendengar begitu. Jadi siswa ini dapat mengidentifikasi dari 3 hal tadi itu ya, informasi yang berkaitan tentang cuaca Bu Ade. Jadi kalau kita melihat kan, membaca itu kan menggunakan apa Bu Ade? Menggunakan mata berarti ya indranya. Kemudian mengamati, yang terakhir mendengar, yaitu menggunakan indera telinga. Jadi diharapkan siswa ini bisa menggunakan semua panca inderanya untuk memperoleh informasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu dengan cara berdiskusi, siswanya dapat menuliskan begitu Bu Ade, pokok-pokok informasi apa yang mereka peroleh dari kegiatan di pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, melalui benda-benda konkret ya. Jadi nanti siswa ini dapat menyebutkan informasi apa yang mereka peroleh begitu. Jadi itu Bu Ade, 3 tujuan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu tadi Bapak itu ada mengamati, membaca, dan mendengar ya. Kemudian juga ada berdiskusi. Dan yang terakhir tadi Bapak tujuannya itu agar anak-anak dapat menyebutkan informasi yang ada terkait dengan bacaan ya. Dari benda-benda sekitar ya, begitu, dari benda-benda yang sekitar. Bagus sekali ya Pak ya. Baik, selanjutnya nih Pak, kita sudah membahas tentang mata pelajarannya, kemudian tujuan pembelajarannya. Kira-kira untuk area pengembangan yang akan dinilai itu pada observasi kali ini apa ya Pak ya? Ya, baik. Kalau kita berbicara area pengembangan mungkin banyak Bu Ade ya, mungkin dari pengetahuan, keterampilan, tetapi pada observasi nanti saya lebih menitik beratkan area pengembangan ini pada manajemen kelas ya. Karena memang kelas 3 ini kan jiwanya masih kekanak-kanakan ya. Sehingga seringkali ketika kita mengajar di kelas tuh, anak-anak tuh masih sering jalan-jalan, ngobrol dengan temannya, bercanda begitu. Sehingga saya ingin memfokuskan diri untuk kegiatan esok hari ini
akan menitik beratkan pada manajemen kelas. Nah, kaitannya dengan manajemen kelas ini juga kita akan coba mengingatkan kembali terkait keyakinan kelas Bu Ade yang sudah kita sepakati. Karena memang biasanya kan anak-anak tuh lupa. Itu Bu Ade mungkin arahnya. Jadi arah pengembangan yang nanti akan dinilai itu tadi itu fokus ke manajemen kelas. Betul, manajemen karena kelas. memang anak kelas 3 itu masih di kelas bawah ya Pak ya. Iya, Jadi betul. kita tuh perlu mengingatkan tentang keyakinan kelasnya. Betul Oke, sekali. baik, bagus sekali ya Pak ya. Nah, sekarang nih kira-kira strategi pembelajaran yang nanti akan Bapak gunakan gitu Yeah. ketika melakukan pembelajaran di kelas gitu agar bisa tercapai gitu ya, baik dalam hal tujuan pembelajarannya, kemudian manajemen kelasnya gitu. Kira-kira apa gitu Pak strategi pembelajarannya? Baik, ini agak unik ya Bu Ade ya, mungkin kita sama-sama tahu ya. Jadi di kurikulum Merdeka itu kan banyak istilah baru ya, meskipun memang saya masih belum ke kurikulum Merdeka, tapi saya akan coba menerapkan. Ya. Salah satunya pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Ade ya. Sekali. Jadi besok kita akan coba ini diferensiasinya pada konten saja dulu Bu Ade. Jadi kita akan coba berikan berbagai konten begitu, anak mengalami diferensiasi untuk konten itu sendiri. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, selain itu, selain berdiferensiasi, kita juga akan coba mengintegrasikan yang namanya KSE, kompetensi sosial emosional begitu Bu Ade. Nah, adapun untuk pendekatannya sendiri, kita akan coba menggunakan pendekatan 5M ya. Dimana pendekatan 5M ini kan kita tahu ini erat sekali dengan Kurtilas ya, ke-13 ya. Mulai dari mengamati atau mengobservasi begitu ya, mengumpulkan informasi begitu kan, mengolah sampai nanti terakhir mengkomunikasikan atau mempresentasikan begitu Bu Ade. Luar biasa sekali Pak Arfan, walaupun sudah maksudnya belum menggunakan kurikulum Merdeka, tapi Pak Arfan sudah paham sekali gitu tentang tadi strateginya, tadi sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, mulai dari melakukan diferensiasi konten, betul. Ataupun diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Dan untuk pendekatannya Pak Arfan masih tetap menggunakan yang pendekatan saintifik itu ya. Bagus sekali ya Pak ya. Baik Pak, kira-kira ini ya, kapan sih rencana pelaksanaan untuk observasi kelasnya ini nih? Iya, kalau untuk rencana kita sudah ngobrol kemarin ya. Nah, di sini ada sedikit perubahan Bu Ade, rencana nanti siang. Ini kebetulan kan kemarin ada guru yang tidak masuk ya. Sehingga kita bertukar jam. Nah, untuk observasinya itu besok pagi Bu Ade, hari Kamis. Iya, untuk jamnya itu dari jam 7.15 sampai jam 8.25. Kita 2 jam pelajaran lah. Baik. Jadi untuk jadwal ada perubahan ya Pak ya, yang perubahan, semulanya kita hari ini gitu hari Rabu karena ada kendala ya, jadi diundur untuk besok ya, hari Kamis ya Pak. Besok pagi Bu Ade ya. Iya, mudah-mudahan Bu Ade bisa mendampingi begitu Bu Ade ke kelas kita untuk mengobservasi. Baik Pak, kita sudah berbincang nih mulai dari tujuan pembelajaran, strategi, kemudian juga area fokus pengembangan dan juga waktu, karena ada perubahan waktu nih. Kira-kira manfaatnya apa nih dari kita melakukan percakapan hari ini nih gitu tuh, apa yang kira-kira Pak Arfan rasakan gitu tuh? Ya baik nih Bu Ade, terus terang ya, setelah kita ngobrol nih pagi ini alhamdulillah sedikit plong perasaan ya. Yang tadinya wah nanti gimana nih diobservasi nih, grogi, takut lah gitu. Alhamdulillah setelah kita sampaikan rencana-rencana kita, ini agak sedikit plong perasaan begitu Bu Ade ya. Yang kedua ya lebih banyak pengetahuan dari Bu Ade juga kan, sedikit mengingatkan ya terkait pendekatan, model, metode yang mudah-mudahan nanti besok bisa saya terapkan di kelas Bu Ade. Itu mungkin perasaan saya Bu Ade. Baik Pak Arfan, luar biasa sekali ya, sudah sedikit memberikan informasi terkait apa yang akan kita lakukan itu di observasi kelas nanti. Terima kasih Pak Arfan. Apakah ada hal lain yang masih perlu kita bahas gitu tuh? Sepertinya cukup sih Bu Ade, tinggal besok eksekusinya nih. Mudah-mudahan sehat Bu Adenya nih, bisa mendampingi saya ya. Baik, terima kasih Pak Arfan, semangat. Mudah-mudahan persiapan untuk besoknya sudah maksimal ya Pak ya. Kita ketemu besok jam 7.15 itu sudah track, jadi kita persiapannya jam 7. Baik Pak Arfan, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih Bu Ade. Demikianlah percakapan praobservasi antara saya dengan rekan saya Pak Ruhwani Arfan. Kita ketemu lagi di observasi kelas nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rofi dipimpin Pi, kita berdoa dulu Pi. Oke Pi, boleh dipimpin dulu teman-teman supaya berdoa. Yuk. Selamat pagi. Oke, luar biasa semangatnya ya. Sudah sarapan semuanya? Ada yang belum? Oke, yang belum nanti ketika istirahat jajannya nasi uduk ya, yang bisa mengenyang. Oke, baik, coba lihat sekeliling kalian. Ada nggak wajah-wajah yang biasa kalian pagi hari ini tidak ada? Siapa? Ada, satu lagi. Siapa? Adam dan Isya. Oke, baik ya. Kalau ada sakit, Isya ada keperluan keluarga. Ya, jadi mudah-mudahan yang sakit cepat sehat kembali. Ya. Baik, hari ini spesial. Hari ini Pak Guru tidak sendiri ngajarnya ya. Di sebelah kanan Pak Guru sudah kenal? Siapa namanya? Kebetulan Bu Ade hari ini mendampingi Pak Guru untuk melihat nih kalian tuh belajar seperti apa sih? Apakah pintar-pintar belajarnya atau ribut aja di kelasnya atau cuma main-main aja? Nanti Bu Ade akan melihat ya. Jadi hari ini khusus kita belajar bareng dengan Bu. Ya, ada pertanyaan di sini? Ya, yakin? Oke, kita masih tema berapa ini? Tentang apa? Ini gambar apa sih? Penguin adanya di mana? Coba Pak Guru tanya. Ada nggak penguin di Indonesia? Ada nggak penguin di Indonesia? Ada. Siapa yang pernah ke Taman Safari? Saya. Taman Safari adanya di mana? Di Bogor, Jakarta. Jakarta di mana? Ya, Taman Safari ada di Cisarua, Bogor. Ya, di situ banyak hewan-hewan dari seluruh dunia. Ada gajah, ada macan. Jerapah itu dari mana? Asli dari Afrika, bukan dari Indonesia. Tapi ada di Taman Safari. Termasuk apa tadi? Penguin itu habitat aslinya harus di hawa-hawa yang dingin. Ya, ada es-es, ada salju-saljunya. Makanya penguin itu tebal bulunya supaya hangat badan. Kalian sekarang nih pakai baju biar apa? Biar apa dinginan. Oh, sekolah yang pakai baju. Boleh ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Apa ini? Nah, di sini Pak Guru sudah membuat nih ada 6 jenis perasaan ya. Kalau minggu lalu kita tempel, hari ini Pak Guru pengen tanya deh. Coba yang perasaannya sedih hari ini siapa? Ada yang lagi sedih hatinya? Yakin gak ada yang sedih? Mungkin ketika berangkat tadi nggak dikasih jajan sama mamanya, ada nggak sedih? Ada yang sedih? Oke, gak ada. Yang kedua, gembira. Coba yang hati sedang gembira siapa? Pilih salah satu. 1, 2, 3, 4. Oke, Azza, angkat tangan ya, Alif ya. Apa tangan? Yang
Ayo, pilih satu, jangan diem aja. Yang lagi marah siapa? Ada nggak yang marah? Tadi aku dipalang sama Aska misalnya. Lagi marah. Ada nggak yang marah di sini? Siapa yang marah? Hafiz marah. Hafiz, boleh perasaannya apa nih hari ini? Gembira ya. Berikutnya ada yang lagi takut nggak? Takut nanti pulangnya ada yang kadang Pak Guru saya. Ada nggak yang takut? Pak Guru saya takut nggak kerjain PR misalnya. Ada nggak yang takut? Ada. Siapa? Pilih. Biasanya nih ngerjain PR nih. Takut nggak hari ini? Ya, yang hadir cinta. Ada yang lagi jatuh cinta nih. Ada? Siapa? Oh, tidak. Oh, tidak. Oke, kalau belajar sama Pak Guru semuanya harus gembira, ya. Dengan cara apa? Dengan kita bernyanyi. Let's sing, siap? Semuanya berdiri. Ya, kita nyanyi bareng-bareng dulu. Baik, tadi sudah bernyanyi. Aiman, Kodita, semoga semuanya berubah ya, jadi gembira lagi. Baik, Alin, gambar apa ini lagi? Gambar apa? Oke, sudah bersyukur kemarin nih? Sudah ya? Oke, baik, alhamdulillah kalau sudah bersyukur. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya. Tujuannya ada 3. Yang pertama, dengan membaca, mengamati, dan mendengar, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan tentang cuaca. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. ada pernah lihat ini? Apa ini? Biasanya kalau kalian melihat ini ada di TV. Perkenalkan, saya Ya. Aden Nursam. Nah, ini namanya perakiraan cuaca. Ya. Pada Jadi kesempatan perakiraan kali tuh ini saya prediksi. akan Kira-kira besok pagi hujan, panas atau mendung. Coba, Aska masih ingat gak macam-macam cuaca apa yang pertama? Apa? Nah, adapun Tuh, terus yang lain apa lagi? Cerah, berawan. Dari C. Cerah. Ulangi ya. Pertama cerah, berawan, mendung, Tadi berapa? Ada ya. Oke, kita masuk ke materi inti. Hari ini kita belajar berkelompok ya. Kelompok sudah sesuai dengan yang kemarin ya. Baik, Pak Guru bagikan KBD-nya. Nanti ada instruksinya. Kemudian ada observasi Nah, dan baik-baik terakhir instruksinya. adalah pasca. Ya. Nah, jadi yang Oke, ya. Ditulis namanya ya, nama kelompoknya ya. Ini tulis namanya. Tulis namanya. Diisi kegiatan. Nih. ini Pak mata pelajaran apa nih yang akan disampaikan? Oke, kembali semuanya yuk tepuk fokus. Fokus. Baik, kegiatan 1 kita akan mendengarkan lagu ya. Yang kita gunakan adalah indera pendengaran. Coba dengarkan lagu-lagu yang ini yang akan Pak Guru putar. Nanti kalian akan isi LKPD-nya. Kira-kira nih tujuan Baik, ya, oke. Coba perintahnya kalian dengarkan lagu berikut. Kemudian coba informasi apa yang kalian peroleh sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di LK. Paham ya? Oke, dengarkan baik-baik.
jenis cuaca dari lagu tersebut ada nggak tadi? Bunyi apa? Ting, ting, ting. Nah, berarti cuacanya apa itu? Nah, boleh dituliskan ya. Ya. Masih di kelas bawah ya Pak ya. Jadi kita tuh mengingatkan tentang yang Pak ya. Nah sekarang kira-kira strategi Sudah? pembelajaran. Oke, baik. Baik, kegiatan satu sudah selesai. Kita lanjut ke kegiatan yang kedua. Nah, untuk kegiatan kedua ini kita akan menggunakan dua indera. Apa? Penglihatan dan pendengaran. Nah, perhatikan Pak Guru, ada video di sini ya. Jadi sesuaikan apa yang diminta di LK itu, kalian dapatkan jawabannya dari sini, ya. Maka perhatikan baik-baik video ini. Oke Pak Guru, mulai ya. Satu pembelajaran. Baik. Ya. Jadi Perhatikan baik-baik videonya. akan coba beri berbagai konten begitu anak mengalami diferensiasi Coba ya. konten itu sendiri. Nah, selain diferensiasi kita juga akan coba mengintegrasikan Langitnya cerah sekali, matahari bersinar terang. Benar sekali, hari ini cuacanya cerah. Hari yang cocok untuk main di luar nih Tata. Sekali Pak itu belum Oke, Pak Guru pause dulu ya. Coba lihat kegiatan yang kedua. Nah, hewan apa yang sedang bermain bola? Ada nggak tadi? Ada nggak tadi? Nah, coba tuliskan. Itu contohnya, informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video berikut. Hewan apa tadi namanya? Tuliskan. Kita lanjutkan lagi videonya ya. ya kalau untuk rencana kita sudah ngobrol nanti ya ini Bagaimana cuacanya hari ini di sana? Wah, langitnya cerah sekali, matahari bersinar terang. Benar sekali, hari ini cuacanya cerah. Hari yang cocok untuk main di luar nih Tata. Iya, aku mau bersepeda. Selanjutnya Pak ya. Langsung ke komunikasi kan ya. Baik. Stop dulu videonya. Oke, baik, setelah ini nanti Pak Guru kita perwakilan satu orang untuk presentasi ya, Nak ya. Presentasi itu ke depan maju. ngobrol nih pagi Nah, oke, kita lanjutkan. saja yang tadinya wah nanti gimana nih di observasi grogi takut lah. Oke, kalian pernah lihat ini? Setelah kita sampaikan rencana Apa ini? Biasanya kalau kalian melihat ini ada di TV. yang kedua Ya. Nah, ini namanya perakiraan cuaca. Ya. Jadi perakiraan tuh prediksi. Kira-kira besok pagi hujan, panas atau mendung. Coba, Aska masih ingat nggak macam-macam cuaca apa yang pertama? Apa? Mendung. Terus yang lain apa lagi? Cerah, berawan. Dari C. Cerah. Ulangi ya. Pertama cerah, berawan, mendung. Ini tadi berapa? Baik, terima kasih Pak Atas. Ya, Karena betul. mudah-mudahan persiapan untuk Oke, besoknya sudah maksimal. kita masuk ke materi ini. Hari ini kita belajar berkelompok ya, kelompok sudah sesuai dengan yang kemarin ya. Baik Pak Guru bagikan KKBD-nya. Nanti ada di sini. Dengarkan baik-baik. Baiklah, Oke, demikian pertemuan saya. ya, Ditulis namanya ya, nama kelompoknya.
kita pada pagi hari ini ya. Tadi ada 2 kegiatan. Yang pertama mendengarkan, yang kedua kita nonton apa? Nonton video ya. Yang pertama sudah, yang kedua sudah. Nah, kita pada tahap pilih yang namanya refleksi. Pak Guru mau nanya nih, masih ingat nggak tadi ketika awal sampai akhir belajar apa aja? Yang pertama, masih ingat nggak tema 5 itu belajar tentang apa? Tentang cuaca. Coba dari ciri cuaca siapa yang bisa menyebutkan? Naila, apa yang pertama? Coba tentang dari C apa? Cerah, cerah apa? Berawan, 3 mendung apa? Ya, oke tadi ada sebuah lagu kegiatan pertama namanya tik bunyi hujan ya. Yang kedua video tentang video hewan. Coba masih ingat nggak hewan apa yang bermain bola di situ? Kelinci. Setelah kelinci bermain bola, hewan pertama apa yang melihat keluar jendela? Apa? Kera atau monyet? Nah, masih ingat nggak cuacanya apa ketika kera melihat jendela? Cerah. Nah, hewan kedua nih yang badannya besar. Tidaknya apa? Gajah. Ketika gajah melihat jendela, cuacanya apa? Cuacanya mendung. Nah, gajah ini meskipun mendung mau keluar, ya. Kira-kira ada 3 barang apa yang gajah bawa? Apa? Payung. Jas hujan. Lagi apa? Fungsi jaket itu apa sih? Untuk melindungi badan dari hawa dingin supaya nggak kedinginan, gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Besok jangan lupa belajarnya tentang matematika ya. Untuk tugasnya coba dibuka LKS-nya, dibuka. Coba Pak Guru mau kasih tugas mandiri. Sudah dibuka? Oke, diambil Jumi LKS-nya. Oke, sudah. Kalau sudah buka halaman 23. Sudah? Nah, coba lihat halaman 23. Sudah. Nomor 1 sampai 5 ditandai ya supaya tidak lupa. Nomor 1 sampai 5. Iya, 1 sampai 5. Sudah belum? Oke. Baik, kalau sudah langsung dimasukkan bukunya ke dalam tas. Kita siap-siap. Ini orang dulu. Udah, Pak. Itu udah untuk menempel. Oke. Kalau kali ini mari kita. Lihat sampai di sini. Ada bisa masuk. Oke, yuk dipakai semuanya. Coba. Oke, yuk kita mau menutup yuk. Di doa kita pulang. Oke, baik, pembuka sudah, belajar sudah, refleksi sudah. Nah, saatnya kita pada sesi terakhir itu penutup. Yuk kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Terima kasih dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rofi, pimpin berdoa dulu teman-temannya. Ayo, terus siap, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Ade Nur Samsia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Serang Ilir, Kota Cilegon. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Bapak Rohmadi Arfan dan bersama ditemani oleh Ibu PP kita pengajar praktek Ibu Ina Isa. Assalamualaikum Ibu.
kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pelaksanaan proses observasi yang telah Pak Arfan lakukan di kelas ya Bu ya. Nah, adapun tujuan dari kita melakukan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Pak Arfan lakukan di kelas. Nah, baik Bapak, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Pak Arfan ketika kita melakukan observasi di kelas? Ya baik, terima kasih Bu Ade. Sebelumnya kamu sudah mau mendampingi saya untuk bisa melihat bagaimana saya mengajar di dalam kelas ya, atau bahasa kami observasi ya, seperti itu Bu Ade ya. Nah, terkait perasaan ketika menjelang hari H kemarin ya, ketika masuk kelas itu agak sedikit grogi Bu Ade, nervous ya. Tetapi alhamdulillah seiring waktu berjalan perasaan itu hilang Bu Ade. Jadi mulai mengalir saja seperti biasanya. Jadi asal pertama mah grogi, tapi begitu sudah pelaksanaan mengalir begitu saja gitu ya Pak ya. Baik sekali. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, apakah proses pembelajaran yang dilakukan itu sudah sesuai dengan yang telah direncanakan gitu Pak? Baik, yang namanya perencanaan ini kan kita tuangkan buat dalam RPP. Kalau kita melihat kemarin berarti kita sama-sama masuk kelas ya, kurang lebih sekitar 80%. Ketika pembelajaran adalah juga kegiatan ya. Yang pertama itu kita mendengarkan, yang kedua menyaksikan video, dan yang ketiga itu mencari objek yang ada di sekitar sekolah. Nah, dari ketiga itu saya rasa sudah baik ya. Hanya kegiatan ketiga tadi yang agak kurang baik gitu, karena kegiatan di luar kelas gitu kan. Jadi sudah 80% dari langkah-langkah ya dari rencana yang telah direncanakan. Nah Pak, untuk kira-kira nih bagaimana perkiraan Bapak mengenai tercapaian tujuan pembelajaran? Baik, kalau terkait tujuan seperti yang tadi saya katakan ya, kemarin kita itu ada 3 tujuan gitu ya. Jadi sumber belajar itu ada 3. Yang pertama mendengarkan musik, yang kedua menyaksikan video, yang ketiga itu melihat benda-benda yang ada di sekitar sekolah, jadi menggali informasinya. Nah, kalau kita melihat tujuannya tercapai atau tidak, alhamdulillah ketiga-tiganya tercapai. Hanya saja untuk yang terakhir nih, tujuan yang terakhir ini agak sedikit ya. Jadi anak-anak ini karena mungkin memang masih anak-anak ya, sehingga ketika proses pembelajaran itu, ketika mereka mencari informasi, nah mereka tuh agak berkeliaran, berlari-larian di luar sekolah. Seperti itu Bu Ade. Jadi dari 3 itu sebenarnya semua tercapai, hanya yang tujuan yang ketiga itu memang ketika anak mencari informasi itu malah anak berkeliaran. Jadi bukannya mencari informasi malah bercanda ya mungkin ya Pak ya kemarin tuh ya. Baik Pak, kalau boleh saya ingin tahu lagi nih Pak mengenai area pengembangan yang sudah pernah kita obrolkan ya di percakapan praobservasi sebelumnya. Nah, kira-kira area pengembangan yang Bapak lakukan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas itu apa? Ya, boleh diingatkan kalau lagi. Bu Ade ingat ya, ketika kita praobservasi kita pernah ngobrol Bu Ade. Saat itu saya menyampaikan bahwa area pengembangan yang ingin saya capai itu adalah manajemen kelas. Kenapa manajemen kelas? Karena saya melihat memang kelas 3 ini kan masih anak-anak, dunia anak-anak. Jadi ketika di kelas itu kadang-kadang mereka lebih banyak bermainnya. Nah, saya sih berharap ketika mereka dalam kelas ini bisa mindfulness, hadiran penuh. Nah, adapun langkah-langkah apa saja yang saya lakukan untuk bisa memanajemen kelas itu, yang pertama kita mengingatkan kembali terkait kesepakatan kelas ataupun kegiatan kelas itu. Nah, yang kedua kita coba adakan ice breaking atau permainan. Nah, itu untuk memfokuskan kembali ketika mereka ini sudah mulai hilang fokus ketika pembelajaran. Nah, seperti itu Bu Ade. Terkait apa area. Jadi untuk area pengembangannya ini Pak Arfan lebih fokus ke dalam manajemen pengelolaan kelasnya, karena memang kemarin sih saya sempat melihat ya waktu ketika observasi memang anak-anaknya, namanya juga anak-anak, lebih banyak mereka tuh inginnya bermain gitu seperti itu. Jadi tentang Pak Arfan tuh meyakinkan kembali kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Nah, tadi kan sudah ketika area pengembangan sudah itu ada sedikit. Nah, kendala selain tadi itu anak-anak
anaknya kurang fokus tuh, menurut Pak Arfan kesulitan atau kendala yang Bapak atau Bu alami gitu selama saat proses pembelajaran di kelas itu apa aja? Ya, kalau kendala sih lebih pada teknis ya Mbak ya. Kalau kita ingat kemarin pada sound system yang kita gunakan itu terkadang connect, terkadang tidak terkoneksi, sehingga akhirnya proses pembelajaran agak terhambat. Jadi ketika kita memperbaiki ya konsen anak juga agak sedikit terganggu. Gitu. Akhirnya mereka ya bermain-main ketika saya menunjukkan alat. Nah itu kurang lebih kendalanya di dalam kelas kita juga. Jadi lebih ke kendala teknis ya Pak ya. Memang sih kemarin kita lihat ada beberapa permasalahan kendala teknis terkait dengan medianya ya, pengeras suaranya kan memang tidak connect gitu. Akhirnya kan anak-anak begitu Pak Arfan memperbaiki, anak-anak malah cenderung berlari-lari gitu, bermain. Nah, jadi itu lebih ke teknis ya Pak ya. Nah, kira-kira sih ada alternatif atau solusi gitu yang dapat Pak Arfan lakukan untuk mengatasi kendala tersebut gitu? Ya, kalau kita berbicara solusi atau alternatif mungkin bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kita tahu lah, karena kita sekolah kita ini memiliki keterbatasan ya, untuk sound system ini hanya ada 2 kalau tidak salah ya. Jadi memang kemarin itu kenapa tidak ditukar, karena memang posisinya soundnya saat itu sudah digunakan. Jadi salah satu solusinya nanti saya bisa membawa sound system sendiri dari rumah gitu. Ya, antisipasi khawatir nanti error lagi nih untuk sound system. Jadi untuk mengatasi kendala yang tadi teknis ketika melaksanakan proses pembelajaran itu Pak Arfan, karena memang di sekolah ini ada 2 ya, jadi Pak Arfan akan membawa sound system sendiri gitu yang memang sudah terkoneksi pada laptopnya, iya, sehingga tidak ada waktu terhambat gitu ya, terbuang. Jadi anak-anak akhirnya kan tidak kondusif gitu suasananya ya Pak ya. Tadi juga untuk mengembalikan konsentrasi anak juga Pak Arfan bilang akan lebih banyak melakukan ice breaking gitu, karena memang kalau di SD itu kalau kita tidak melakukan ice breaking, anak-anak untuk fokus kembali memang susah melatih mindfulness-nya gitu ya. Nah Pak, setelah nih kita tadi sudah tahu nih kendalanya, kemudian juga solusinya. Nah, mari kita identifikasi nih hal-hal yang telah mantap gitu dan yang perlu peningkatan gitu berdasarkan kegiatan yang baru Pak Arfan lakukan. Dari pengamatan saya kira-kira apa gitu yang lebih diingin, lebih mantap lagi gitu tuh, agar ketika proses pembelajaran itu tidak ada hambatan gitu, baik dari segala teknis ataupun dari konsentrasi anaknya gitu. Kalau terkait identifikasi hal-hal sudah baik atau bahasa lebih mantap, ya yang sudah mantap ya. Biasanya kan ada sedikit perbaikan kalau saya lihat. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran itu di luar kelas. Nah mungkin ke depannya saya akan meminta bantuan guru yang memang sudah kosong untuk bisa mendampingi saya, bisa mendampingi anak-anak ini di luar supaya lebih terfokus untuk menerima materi pelajaran. Nah, itu buat saya kira gitu ya, hal-hal yang ditingkatkan lagi. Jadi Bapak perlu ada guru pendamping ya, gitu. Jadi pendamping tidak tetap gitu. Iya. Ketika melakukan pembelajaran kelas agar anak lebih terorganisir gitu. Di luar kelasnya, jadi lebih terkontrol gitu. Sehingga anak-anak tuh tidak bermain gitu lebih banyaknya tuh, jadi lebih bermakna lah gitu ya. Nah, kalau begitu kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan gitu pada pertemuan berikutnya itu seperti apa Pak? Ya, kalau kita berbicara tindak lanjut, tentu tindak lanjut ini adalah bentuk perbaikan dari pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Nah, minusnya apa, kurangnya apa, tindak lanjut inilah perbaikan. Kita saya bilang, kalau kita menghadapi anak SD, ya tentu saya harus lebih kreatif, lebih aktif lagi, sehingga tindak lanjutnya ke depan saya akan lebih menggunakan media pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan anak-anak itu dan lebih meningkatkan well-being anak, lebih bahagia, lebih senang nantinya. Baik, bagus sekali ya Pak Arfan. Jadi Pak Arfan akan lebih aktif lagi dan kreatif gitu dalam melakukan proses pembelajarannya, seperti tadi membuat
membuat media pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi sehingga anak juga menjadi lebih happy, lebih senang. Jadi merasa tidak membosankan gitu. Tapi ya tentunya ada manfaatnya, ada keahliannya saja ya Pak ya. Nah Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak ya, menurut Bapak nih kesan yang dapat Bapak sampaikan gitu mengenai proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan gitu, dan juga saran untuk observasi kelas selanjutnya seperti apa? Baik, terima kasih kepada ya. Ini pertanyaan terakhir nih buat Iya, ya. pertanyaan terakhir ya. Ya, terkait proses pembelajaran ya. Artinya yang namanya pembelajaran itu ya terhadap makhluk hidup ya. Artinya ketika kita menghadapi benda hidup itu kan mereka memiliki kecenderungan yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka, mungkin ke depannya saya akan melakukan yang namanya pemetaan. Artinya pemetaan kebutuhan belajar mereka, yaitu gaya belajar apa, sehingga setelah saya memetakan itu, saya akan coba mengupayakan memenuhi kebutuhan belajar dari anak-anak saya tersebut. Itu harapan. Kemudian saran observasi ya, saya sih berharap ya observasi ke depannya teman-teman guru lain bisa terlibat gitu. Artinya kegiatan observasi kan baik sebetulnya ya, untuk bisa tidak menghakimi sebetulnya ya observasi ini, tapi lebih bisa memberikan masukan, menggali potensi yang ada pada diri guru itu sendiri sebetulnya. Ke perbaikan ya Pak ya. Jadi memang observasi itu memang kita taunya kita nih mau dinilai. Ya. Jadi aduh gimana nih kalau saya nanti salah, takutnya menjatuhkan kita, tapi ternyata memang observasi perbaikan. Tadi kesannya Bapak tuh kesan harapannya itu adalah Bapak lebih memantapkan lagi dalam pemetaannya. Jadi ketika melaksanakan proses pembelajaran tuh Pak Arfan tuh sudah tahu nih kebutuhan belajar muridnya apa saja. Dan juga ya sarannya tadi adanya kolaborasi dengan sesama rekan guru ya Pak Arfan ya. Baik Pak Arfan, kita sudah melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik di mana kita sudah melakukan kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Nah, untuk selanjutnya saya meminta kepada Ibu pengajar praktek kita, Bu Iin Aisyah, untuk memberikan umpan balik dari kegiatan pasca observasi. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ade, terima kasih Pak Arfan. Alhamdulillah ini untuk pasca observasi ini kita lakukan dengan baik ya Bu Ade dan Pak Arfan. Dan saya sangat mengapresiasi Bu Ade dan Pak Arfan. Itu ada dua kata yang ingin saya sampaikan, sangat baik dan sangat luar biasa. Terima kasih. Dan berdasarkan hasil pengamatan yang saya buat yang tadi dikatakan bahwa dari percakapan Pak Ade dan Pak Arfan itu sudah sesuai dengan langkah-langkah dari langkah-langkah dari untuk coaching dan juga langkah-langkah dari edukasi. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan ini sangat luar biasa dan sangat keren sekali. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Arfan. Baik, itulah percakapan pasca observasi antara saya dengan Pak Arfan, Pak Rwani Arfan, dan didampingi oleh Ibu PP kita. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.